Desa Datar adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dayeuh Luhur, Kabupaten Cilacap. Uniknya, desa ini memiliki lebih dari 70 tempat keramat dan tradisi-tradisi yang masih terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Salah satu tradisi yang masih hidup sampai saat ini adalah tradisi Ombyok Dadung. Mari kita ketahui lebih dalam mengenai makna dan prosesi dari tradisi Ombyok Dadung. Gunung datar tempat nulas tari daya luhur nyimpan pusakana datar nu di gunung lilewatan nu puraga. Ombyok Dadung berasal dari bahasa Dayeuh Luhur tempo dulu. Ombyok berarti bersama, gotong royong. Sedangkan dadung adalah tali pengikat untuk kerbau, hewan penting dalam kehidupan bertani. Tradisi ini hanya digelar setelah musim tanam selesai, saat kerbau tak lagi membajak sawah. Ombyok Dadung menjadi bentuk penghargaan kepada kerbau atas jasanya membantu para petani mengolah lahan. Waktunya setiap Rabu Manis. Namun pantangan sudah dimulai sejak Selasa Kliwon. Pada hari itu, kerbau dilarang bekerja. Mereka justru dimandikan, diberi telur ayam kampung, dan tali dadungnya dicuci menggunakan air dari 7 mata air. Tradisi ini bukan sekedar syukuran, tetapi sebuah penghormatan, sebuah bentuk hubungan antara manusia, hewan, dan alam. Ombyok Dadung itu adalah suatu tradisi untuk menghargai kerbau ya. Jadi intinya menghargai binatang peliharaan kita yang telah membantu kita bekerja di sawah intinya, jadi seperti itu. Kemudian dilaksanakannya itu kalau menurut cerita ya semenjak adanya ya tradisi menyawah dengan menggunakan kerbau gitu intinya. Jadi semenjak diciptakannya alat-alat pertanian seperti wuluku, seperti daru, seperti dan kerbau digunakan, dikeluhkan gitu bahasanya ya, hidungnya dikasih. Jadi sudah lama sekali, mungkin dari sejak abad ke-14 atau tahun 1300-an paling tidak acara itu sudah dikenali ya istilahnya, istilah Ombyok Dadung itu. Nah, yang pertama itu adalah kerbau itu dimandikan dulu gitu, dimandikan kerbaunya, artinya kadang-kadang ada yang sambil dipijit lalu dikasih semacam jamu itu ya, kayak tumbukan jahe segala macam, lalu dikasih telur untuk memulihkan tenaganya seperti itu. Dimandikan, lalu alat-alat pertaniannya juga kita dimandikan juga, dicuci lah karena sampai musim berikutnya kan nggak dipakai itu sampai musim tanam berikutnya. Setelah itu barulah biasanya itu para petani, terutama para penggembala pemilik kerbau itu mereka itu melakukan artinya berunding lah, ini sudah selesai musim menggarap sawah, mari kita syukuran karena kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, kerbau kita pun sudah diistirahatkan bahasanya ya, tidak dipekerja keras lagi. Ya biasa ya, karena itu miripnya sebenarnya hajatan ya, kayak orang hajatan itu, mau hajatan itu katanya mau pesta gitu. Itu kalau Ombyok Dadung itu orientasinya pesta sebenarnya. Pesta tetapi memiliki nilai ritual gitu. Jadi mereka itu ya sama, karena mau hajatan ya leluhur kita yang dulu itu dikasih tahu kalau kita mau hajatan, terutama leluhur kita yang dahulu mewariskan sawah yang kita garap ini atau mewariskan kerbau yang kita pelihara. Karena zaman dulu itu orang mewariskan ke anak itu biasanya dikasih sawahnya, dikasih kerbaunya gitu, karena itu seperti itu. Itu paling tidak kita bersyukur kepada orang yang telah mewarisi sawah sama mewarisi kerbau. Nah setelah itu nanti di acaranya ya seperti yang diketahui itu utamanya kalau Ombyok Dadung itu memang hiburan, tapi hiburan yang memiliki nilai ritual gitu seperti itu. Nanti ada tari-tarian khusus itu namanya
tari jalak pengkor kalau orang bilang itu. Sama tarian tari dadungnya itu yang paling penting dalam tanda ritualnya. Kesannya tarian biasa aja, hiburan sebagaimana orang menari, cuma yang membedakan tidak boleh menggunakan ya di utara itu harus menggunakan dadung itu. Kadang ada yang dikalungkan sama yang menari itu, kadang ada yang dipegang saja. Pada dasarnya seperti kalau persyaratan khusus itu tadi hanya bukan syarat khususnya, nggak ada, kayak orang hajatan saja. Jadi sesaji Ombyok Dadung itu sama dengan sesaji orang hajatan namanya. Besok itu kalau Neni Paraji bikin sesaji untuk Ombyok Dadung itu kayak orang hajatan saja. Sesaji para wanten ya orang bilang gitu ya. Yang paling penting itu adalah tata cara yang tadi di awal disebutkan itu. Jadi kita ini kan Ombyok Dadung itu menghormati atau menghargai kerbau yang baru kita pekerjakan, menghargai para pengangon, petani seperti itu. Ya urutannya seperti itu tadi gitu. Itu yang paling penting itunya. Pada dasarnya itu hanya hajatan saja itu kalau Ombyok Dadung itu. Ini adalah aliran sungai Cikawalon, sungai yang memiliki makna sakral bagi warga desa datar. Setiap orang luar yang datang, terutama menjelang tradisi Ombyok Dadung, disarankan untuk membasuh wajahnya di sungai ini, sembari mengucapkan doa yang dipanjatkan dalam hati. Sebelum Ombyok Dadung dilaksanakan, masyarakat juga membersihkan makam para leluhur yang berada di tempat keramat Citalaga. Mereka berdoa, memohon restu, dan menghaturkan penghormatan kepada batu Papangkuan. Kerbau Majapahit yang menjadi simbol utama tradisi ini juga dimandikan secara khusus di Muara Mungkal Sapi, menggunakan air dari 7 sumber mata air yang berbeda. Kerbau-kerbau ini dulunya membajak lahan pertanian warga di kawasan persawahan Bantareja. Kini, mereka tak hanya dilihat sebagai hewan, tapi sebagai sahabat manusia dan penjaga warisan budaya. Kalau asal usulnya ya pada dasarnya kalau ya sama dengan Ombyok Dadung itu sendiri sebenarnya tari Ombyok Dadung itu ya sama dengan asal usulnya. Cuman kalau gerakannya ya meniru burung jalak aja, itu lincah gitu ya. Sebenarnya burung jalak pengkor itu mirip gerakan silat artinya. Itu mirip gerakan orang bersilat karena zaman dulu katanya jadi budak angon itu sebenarnya tidak semudah itu sebenarnya. Karena zaman dulu masih banyak binatang buas yang mengancam kehidupan kita gitu. Kalau zaman dulu binatang buasnya nggak akan nyebut gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kita juga walaupun budak angon sebenarnya keterampilannya berbeda gitu. Ada punya juga itu namanya ada tarian-tarian seperti itu. Jadi, asal usulnya sama, jadi namanya tarian itu mirip gerakan silat aslinya. Dari tradisi Ombyok Dadung, kita belajar bahwa menjaga alam dan menghargai makhluk hidup adalah bentuk syukur yang paling tulus. Semoga tradisi ini terus lestari dan menjadi pengingat akan pentingnya hidup selaras dengan alam dan ajaran agama kita.